Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat ya untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun yang sedang dekat dengan seseorang, ataupun untuk kamu yang memang ingin mengetahui nih kira-kira bagaimana sebenarnya perasaan ataupun yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, kita akan langsung ambil. Kita ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Dan aku tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya doakan terus ya agar aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Oke, kita sudah ada The Strength, Wheel of Fortune, The Devil, King of Cups, dan Six of Cups. Ya. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat ya ada The Strength, Wheel of Fortune, sama The Devil ya. Di sini cukup unik ya, karena sebenarnya ada kemungkinan sebenarnya kamu itu bukan tipenya dia, gitu ya. Jadi selama ini ada seringkali dia itu justru kebanyakan ya di banyak kasus dari pengalaman masa lalu dia, mungkin dari orang-orang yang dulu pernah dekat dengan dia, mungkin juga dulu orang-orang yang pernah menjadi mantan dia ataupun menjalin kasih dengan dia. Nah, sebenarnya bisa dibilang secara kasat mata gitu ya, dia juga bingung gitu. Sebenarnya ya kamu itu bukan tipenya dia gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat salah satu hal yang dia sukai dari kamu itu adalah sebenarnya rasa sifat dominan kamu ya di sini, the strength ya. Artinya kamu itu orangnya belak-belakan, kamu orangnya apa adanya. Dan kamu orangnya juga tidak ragu untuk melontarkan pendapat ataupun opini ya. Kamu tidak terlalu peduli kalau misalkan dinilai ataupun dijudge orang macam-macam, karena memang kamu itu orangnya apa adanya. Kalau kamu berkata A ya berarti yang kamu maksudkan A gitu. Kalau kamu berkata B ya memang yang kamu maksudkan B gitu. Dan kamu tahu kamu bebas mengemukakan pendapat kamu selama memang kamu itu jujur terhadap diri kamu sendiri dan kamu juga jujur terhadap orang lain gitu ya. Kamu tidak terlalu memusingkan apakah orang lain memang benar-benar suka dengan pendapat kamu ataupun setuju dengan opini kamu seperti itu ya. Nah, di satu sisi mungkin ya sifat seperti itulah yang selama ini menjadi daya tarik terbesar kamu untuk diri dia gitu ya. Di sini the strength ya, dominan kamu ya, yang artinya memang kamu itu nggak ragu untuk mengambil tindakan, nggak ragu untuk mengemukakan pendapat. Mungkin ya selama ini dia justru suka orang yang kalau mengemukakan pendapat itu yang baik-baik, kalau misalkan dalam bersikap itu ya pelan-pelan aja melihat keadaan gitu. Nah, tapi kamu belak-belakan, kamu spontan, kamu penuh dengan dinamika ya. Padahal selama ini sebenarnya dia nggak pernah suka nih dengan orang yang tipe seperti itu. Tapi entah kenapa ya, kamu yang sebenarnya bukan termasuk tipe dia itu justru sekarang itu dia benar-benar merasa sangat-sangat tertarik dengan kamu gitu. The Devil and the Wheel of Fortune gitu ya. Sesuatu yang baru gitu ya. Bukan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang justru selama ini bisa dibilang bukan menjadi hal yang dia sukai dari orang lain, tapi justru itu bisa menjadi hal yang sangat dia sukai dari diri kamu gitu. Oke, nah ini memang agak unik ya kalau aku lihat dari hal yang dia rasakan ya. Tapi memang itulah adanya gitu ya, sesuai dengan yang dikatakan kartu ini gitu. Mungkin kalau ditanya oleh temannya ya, kok lu bisa suka sih sama kamu gitu ya. Dia misalkan teman dia nanya nih sama dia,
kok lu bisa sih suka sama orang ini gitu, suka dengan kamu gitu. Dia sendiri juga bingung, apa ya, kok bisa ya gitu, kok bisa ya dia suka dengan kamu gitu. Tapi memang rasa suka itu emang udah jelas, emang dia suka. Karena di sini udah jelas ya, ada King of Cups sama Six of Cups ya. Dia sebenarnya sangat senang sih kalau kamu di satu sisi ya, walaupun kamu orangnya tegas, kamu orangnya belak-belakan, kamu nggak ragu mengumumkan pendapat gitu ya. Dia merasa bahwa tipe orang seperti kamu lah sebenarnya yang dia perlukan dalam hidup dia gitu ya. Dia merasa bahwa justru orang-orang seperti kamu lah yang bisa memberikan perhatian secara tulus gitu ya, nggak dibuat-buat. Ketika dia bisa istilahnya dia bisa mendapatkan orang yang seperti kamu, maka perhatian yang kamu berikan nantinya kepada dia itu memang benar apa adanya gitu, tanpa ada rasa pura-pura, tanpa ada rasa nggak enak, dan sebenarnya memang itu yang dia inginkan, King of Cups. Di satu sisi memang kamu itu sebenarnya orangnya sangat penyayang sih. Leo itu biasanya fire sign ya, fire sign kan ya. Leo fire sign ya, biasanya kalau dalam relation ya, Leo itu salah satu zodiak yang paling terkenal yang bisa mengemukakan bahasa cinta secara terus terang gitu ya, yang paling nyata lah kalau dalam menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang yang dia sayangi gitu. Nah, dia juga sebenarnya menyukai hal itu. Itu salah satu daya tarik kamu gitu yang dia temukan, yang membuat dia sangat tertarik sama kamu gitu. Six of Cups di satu sisi juga mungkin ya, banyak sekali orang yang bilang sama kamu nih, terlepas dari perawakan ataupun penampilan kamu seperti apa ya, biasanya sering kali nih orang Leo itu nggak terlalu pusing sama penampilannya ya, kadang apa adanya, kadang ada yang rapi, kadang ada yang kucelnya minta ampun gitu ya, biasanya ya, nggak semuanya dari kamu tentunya ya. Nah, walaupun mungkin secara penampilan kamu biasa aja, dibilang rapi banget enggak, mungkin dibilang cantik ataupun ganteng banget juga enggak. Tapi aku cukup yakin ya, cukup banyak orang yang bilang entah kenapa orang itu nyaman banget dengan kamu gitu. Kamu itu benar-benar ngangenin gitu. Ada aura yang nggak bisa dijelasin lah dari kamu yang bikin orang itu keinget terus sama kamu. Dan itu juga yang dia rasakan. Six of Cups itu dia mulai banyak kepikiran sama kamu nih sebenarnya gitu ya. Ya entah karena memang perhatian kamu yang tulus, entah memang sifat kamu yang tegas, atau memang entah karena kamu itu sangat berbeda dengan tipe yang selama ini dia sukai gitu ya. Bahkan berlawanan gitu, tapi entah kenapa karena kamu berbeda banget, itulah yang sangat membekas di pikiran dia gitu. Jadi secara overall kalau ditanya perasaan dia terhadap kamu gimana, di sini kalau aku lihat ini masih sangat baru ya, masih sangat baru dan berapi-api ya di sini ya. Jadi benar-benar rasa tertarik itu benar-benar ada, walaupun hanya masih sebatas permukaan gitu ya. Tapi yang pasti memang hal tersebutlah yang dikatakan oleh kelima kartu di atas. Oke, jadi bisa dipastikan memang dia memiliki perasaan suka dan tertarik sama kamu. Kita akan coba lihat kelima kartu berikutnya ya, untuk melihat apakah ada rasa lain yang bisa kita lihat dari diri dia nih. Oke. Oke, Seven of Swords, Nine of Cups. Sorry. Oke, aku shuffle lagi ya. Oh, sini ada Eight of Wands, sorry. Judgment. Oh. Ten of Wands. Bottom of the deck kita ada the Chariot. Oke, Chariot di sini. Oke, untuk teman-teman Leo, kita lihat di sini ya. Ada Seven of Cups, ada Seven of Swords dan Knight of Cups ya. Oh, oke.
Di satu sisi sebenarnya ada penyebabnya nih kenapa dia belum bisa meyakinkan diri dia untuk segera mengajak kamu nih ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Karena ternyata dia itu masih belum sepenuhnya move on ya di sini ya, Seven of Swords, yang artinya dia masih sering melihat ke belakang ya. Dia masih mungkin teringat sama mantan dia ataupun orang-orang yang pernah dekat dia, orang-orang yang pernah dekat dengan dia di masa lalu ya. Bisa mantan, bisa juga orang yang pernah dekat ya, bisa siapapun lah yang dari kehidupan masa lalu dia. Bisa juga dia membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang dulu pernah dekat dengan dia. Oke. Nah, istilahnya tanpa tanpa secara sadar lah ya, dia membandingkan kepribadian kamu dengan kepribadian orang-orang yang dulu pernah dekat dengan dia. Karena itulah dia menjadi agak sedikit ragu di sini. Kalau untuk rasa tertarik dan rasa suka itu sudah jelas ya di atas dari kelima kartu yang di atas. Tetapi karena dia masih sering membandingkan secara nggak sadar nih ya, baik secara sadar maupun enggak, dia masih sering membandingkan kamu dengan cinta masa lalu dia ataupun orang-orang yang dulu pernah dekat dengan dia dan ternyata kamu sangat berbeda, sehingga dia menjadi sedikit ragu di sini. Oke, apakah memang hubungan seperti ini bisa berjalan? Oke. Apakah memang hubungan yang tidak diduga-duga seperti ini pada akhirnya bisa bertahan? Dia ada ketakutan-ketakutan semacam itu ya. Sehingga sampai sekarang dia itu masih menahan diri untuk mengambil keputusan di sini ya. Di sini ada Eight of Wands ya. Di sini kalau aku lihat mungkin belum dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat dia belum bisa memutuskan apakah dia akan mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi ya di sini. Dia masih menunggu melihat situasi dan kondisi, dia juga masih ingin mengenal kamu lebih dalam, ingin meyakinkan dirinya kembali apakah memang rasa yang dia suka, rasa yang dia miliki ini terhadap kamu itu apakah memang hanya rasa tertarik semata ataukah memang ada rasa yang lebih dalam dari itu. Oke, dia masih melihat keadaan pada intinya. Di satu sisi juga ternyata dia ada ketakutan karena kepribadian kalian yang sangat berbeda. Di sini ada Judgment, ada Ten of Wands ya. Dia merasa bahwa mungkin akan ada cukup banyak dinamika dalam hubungan kalian nantinya. Apabila memang ketika kalian sudah memutuskan untuk melaju ke jenjang hubungan yang lebih tinggi di sini. Oke. Dia melihat di kamu yang sangat dominan dan kamu yang sangat spontan. Sedangkan dia mungkin orangnya cenderung menginginkan hubungan yang stabil, hubungan yang bebas dari drama, mungkin hubungan yang agak-agak ya nggak terlalu banyak dinamika, nggak terlalu banyak konflik, nggak terlalu banyak pertentangan dan semacamnya. Sebenarnya kalau aku lihat kamu tipe orang yang tidak ragu ya untuk menyelesaikan konflik ya. Kamu tidak pernah mempermasalahkan apabila memang akan terjadi konflik dalam suatu hubungan. Kamu melihat bahwa konflik dalam suatu hubungan itu selama bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa diselesaikan dengan produktif, justru konflik itu bisa mendekatkan hubungan kalian ya. Bisa lebih merekatkan hubungan kalian gitu ya. Kalian bisa menjadi lebih terkoneksi satu sama lain apabila memang bisa diselesaikan secara produktif. Kamu memiliki pemikiran seperti itu. Nah, tapi si dia menganggap bahwa nanti ketika hubungan kalian tuh banyak konflik karena banyaknya perbedaan kepribadian ataupun ada ketidakseimbangan power ya, ketidakseimbangan keputusan karena kamu terlalu dominan dan dia tidak terlalu dominan sehingga dia tidak bisa terlalu banyak mengungkapkan pendapat dia dan sebagainya. Nah, dia takut ketika terjadi konflik justru itu akan menjadi pertanda bahwa hubungan kalian itu sebenarnya itu tidak memiliki pondasi yang kuat ya, seperti itu. Dia ada rasa takut di situ. Dan dia takut malah di satu sisi dia nanti akan terbebani dengan konflik-konflik semacam ini. Oke, kalau aku lihat memang kebetulan tipe orang yang kamu fokuskan ini adalah tipe orang yang sangat tidak menyukai konflik ya. Oke, bisa jadi dia berasal dari water sign ya. Bisa dari Cancer, Scorpio ataupun Pisces. Bisa Cancer ataupun Pisces ya. Kalau Scorpio masih cenderung agak water sign yang sedikit lebih agresif ya. Sedangkan Cancer sama Pisces tuh biasanya cenderung menghindari ya. Menutup diri gitu ya. Ada kemungkinan ya beberapa dari kamu berurusan sama Cancer atau Pisces ya, yang memang nggak menyukai konflik. Tapi tentunya sekali lagi bisa dari zodiak apapun ya. Intinya adalah dia tipe yang tidak menyukai konflik, sedangkan kamu melihat bahwa konflik kadangkala diperlukan dalam suatu hubungan gitu. Nah, dia takut perbedaan pandangan semacam itu justru
nanti bisa membebani diri dia gitu. Dia menganggap bahwa hubungan itu sebenarnya harusnya baik-baik aja, fine-fine aja, lurus-lurus aja, jangan jangan banyak drama dan sebagainya gitu. Sedangkan kamu nggak mempermasalahkan banyak drama, banyak dinamika, kenapa enggak gitu, selama kita bisa menyelesaikannya baik-baik gitu. Nah, tentunya ini bisa jadi tantangan sendiri nih ya untuk kamu karena perbedaan pandangan yang cukup mencolok seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kalau aku lihat bottom of the deck-nya ada The Chariot ya. Ini bisa kita artikan sebagai ya saran ataupun wejangan, wajib wejangan ya, saran ataupun wejangan yang bisa diberikan oleh semesta untuk kelangsungan hubungan ini nih antara kamu dengan dia, The Chariot. Kalau aku lihat di sini sebenarnya terlepas dari apakah nanti memang kalian ditakdirkan bersama ataupun tidak sebagai pasangan ataupun hanya sebatas teman baik. Ataupun hanya sebatas teman baik ya di sini. Di sini kalau aku lihat dari hubungan ini sebenarnya akan ada transformasi ataupun perubahan besar di diri kalian berdua sebenarnya, oke? Bisa jadi ya, di sini juga karena ada kartu judgment ya. Di sini aku nggak ngerasain energi judgmentnya dominan sih, tetapi tetap ada ya walaupun sedikit. Bisa jadi ini adalah relationship yang bersifat karmik ya. Oke. Jadi walaupun biasanya karmic relationship itu agak-agak tricky ya. Ketertarikan, rasa tertariknya besar, terus progresnya juga cenderung sangat cepat ya, secepat kilat, tetapi juga biasanya akan banyak dinamika dan drama di dalamnya gitu. Nah, kalaupun memang ini adalah karmic relationship ya, sekali lagi karena aku belum bisa memastikan karena ini sangat general ya. Kalau memang ini karmic relationship, maka sebenarnya terlepas dari hubungan ini bisa berlanjut atau enggak, akan ada perubahan besar yang kamu dapatkan dari hubungan ini, oke? Sehingga kalau aku bisa memberikan saran secara pribadi, cobalah jalani hubungan ini terlebih dahulu, oke? Terlepas dari apakah nanti bisa dilanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih tinggi ataupun tidak, hanya ataupun hanya sebatas teman gitu ya. Yang pasti akan ada perubahan besar yang kamu dapatkan dari hubungan ini. Kamu bisa belajar banyak juga tentang diri dia, tapi tentunya terutama aku lihat kamu bisa belajar lebih banyak mengenai diri kamu sendiri di sini. Oke? Dengan menjalin hubungan dengan orang ini ya, ataupun dengan saling mengenal satu sama lain, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai diri kamu sendiri kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat mungkin masih ada banyak hal ya yang sebenarnya belum kamu definisikan dalam suatu apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan gitu ya. Mungkin kalau ditanya tipe apa sih yang kamu sukai gitu ya. Mungkin sebatas kamu bisa mendefinisikannya hanya sebatas ketertarikan secara fisik aja nih. Nah, tapi kamu masih belum bisa menemukan kualitas orang ataupun pasangan yang benar-benar ideal untuk kamu. Nah, dengan menjalin hubungan dengan orang tersebut ataupun orang yang kamu fokuskan ini, bisa jadi kamu pada akhirnya bisa mendefinisikan kualitas seperti apa sih sebenarnya yang kamu cari. Atau sosok pasangan ideal yang seperti apa yang sebenarnya baru bisa 100% nanti pada akhirnya cocok sama kamu gitu. Oke, jadi gunakanlah hubungan ini sebagai kesempatan untuk belajar satu sama lain, dan tentunya juga untuk belajar mengenai diri kamu sendiri dan mendapatkan perubahan ataupun transformasi. Oke, sekali lagi terlepas dari seberapa resonate ataupun tidak readingan ini, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran ya. Dan tentu mudah-mudahan pembelajaran apapun yang kamu dapatkan dari hubungan ini bisa mempersiapkan kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya pribadi yang lebih matang dalam menjalin hubungan yang lebih sehat di masa mendatang. Seperti itu ya para Leo. Jadi sekali lagi good luck untuk kamu. Sekali lagi keputusan ada di tangan kamu, tidak perlu terburu-buru. Ambillah semua pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari hubungan kamu dan dia pada saat ini. Dan tentunya aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai